Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Riana dan juga teman-teman semua. Sebelumnya, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Musyafa Aprianti, NIM 208022241035, Pendidikan Administrasi Perkantoran, kelas A20. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran problem-based learning guna memenuhi penugasan proyek pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Administrasi Perkantoran. Oke, lanjut aja. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pengertian model pembelajaran problem-based learning, yang kedua sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran PBL, yang selanjutnya yaitu dampak instruksional dan dampak pengiring dari model problem-based learning, dan yang terakhir yaitu mengenai contoh penerapan model PBL dalam pendidikan administrasi perkantoran. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian problem-based learning. Nah, dalam pengertian ini, model pembelajaran PBL merupakan proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan pendekatan yang sistemik dalam proses memecahkan masalah agar dapat menghadapi tantangan pada dunia nyata. Sesuai dengan yang disebutkan oleh ahli Tan dalam Rusman pada tahun 2020, halaman 223, yaitu bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata. Kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. Nah, dapat disimpulkan bahwa problem-based learning yaitu merupakan model pembelajaran yang menitik beratkan pada masalah yang ada di dunia nyata, yang harus diselesaikan oleh peserta didik guna membangun kemampuan berpikir secara kritis dan keterampilan dalam memecahkan masalah, serta dapat menghubungkan pengetahuan dan konsep yang ada dari materi pelajaran yang berlangsung. Oke, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning. Menurut Arens tahun 2008 terdapat 5 langkah utama dalam penerapan model pembelajaran PBL. Yang pertama yaitu memberikan orientasi terhadap permasalahan kepada siswa. Nah, dalam langkah ini, guru diharapkan dapat memotivasi siswa agar siswa dapat terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah. Guru bisa memotivasi siswa agar siswa dapat muncul rasa ingin tahu yang tinggi terhadap masalah yang disampaikan oleh guru dalam orientasi permasalahannya. Nah, langkah yang kedua yaitu pengorganisasian siswa untuk belajar. Dalam langkah ini merupakan guru dapat membantu siswa dalam mendefinisikan serta mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pembimbingan penyelidikan individual ataupun kelompok. Dalam langkah ini, guru harus dapat mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melakukan eksperimen, serta mencari penjelasan dan juga solusi dari masalah yang dibahas. Tahapan ini dapat mendorong siswa untuk memunculkan karakter kerja keras secara teliti dalam melakukan penelitian ataupun penyelidikan, serta pencarian solusi terhadap masalah yang disajikan oleh guru. Dalam tahap ini, pengumpulan informasi serta penjelasan dan solusi tersebut akan memunculkan karakter gemar membaca terhadap siswa. Selain itu, siswa juga menjadi peduli terhadap lingkungan, peduli sosial terhadap permasalahan yang dimunculkan.
Karena dalam masalah yang disajikan biasanya mengenai isu-isu permasalahan sosial di masyarakat ataupun permasalahan lingkungan yang membutuhkan solusi pemecahan masalah. Lanjut langkah yang keempat, yaitu pengembangan dan penyajian hasil karya. Dalam hal ini, guru dapat membantu siswa pada perencanaan dan persiapan karya yang sesuai dengan masalah yang disajikan. Seperti penyajian hasil karya dapat berupa seperti laporan, ataupun video, atau model-model yang dapat membantu siswa dalam penyampaian. Dalam hal ini akan menimbulkan karakter seperti kreatif, mandiri, komunikatif, serta saling menghargai terhadap teman atas hasil karya yang disajikan. Biasanya dalam bentuk presentasi individu ataupun kelompok. Nah, yang langkah terakhir yaitu analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah secara autentik. Refleksi atau evaluasi terhadap penelitian dan proses-proses yang digunakan, adanya evaluasi terhadap penelitian ini yang dilakukan pada tahap sebelumnya, ini akan memunculkan pendidikan karakter seperti tanggung jawab terhadap bentuk tindak lanjut untuk mengevaluasi proses-proses penyelesaian masalah yang disajikan oleh guru. Selain itu, untuk pembelajaran di bidang politik ataupun sosial, bentuk evaluasi dan refleksi yang mereka lakukan juga akan memunculkan pendidikan karakter seperti demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan damai terhadap penyelesaian masalah isu atau konflik yang disajikan melalui pembelajaran problem-based learning. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dampak-dampak metode pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, dampak instruksional. Dalam materi model pembelajaran PBL ini terdapat dampak instruksional yang pertama, yaitu peserta didik dapat mempunyai kemampuan dalam memecahkan masalah. Yang kedua, mempunyai kemampuan dalam menambah pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, dapat terfokus pada masalah yang ada. Dan yang terakhir yaitu mempunyai kemampuan untuk menilai kemajuan yang terjadi. Lanjut, dampak pengiring dari metode pembelajaran problem-based learning yaitu terdapat 5 dampak. Yang pertama yaitu dapat melatih kerjasama peserta didik. Yang kedua, akan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif. Yang ketiga, mempunyai kemampuan komunikasi secara ilmiah pada kegiatan presentasi hasil pemecahan masalah. Yang keempat, yaitu menumbuhkan rasa menghargai pendapat terhadap teman kelas. Nah, yang terakhir yaitu dapat memecahkan kesulitan belajar dengan cara melalui kerja kelompok. Selanjutnya yaitu contoh penerapan metode pembelajaran problem-based learning dalam penerapan pembelajaran pendidikan administrasi perkantoran. Dalam hal ini, saya memberikan contoh dalam mata kuliah manajemen keuangan yang, dalam contoh ini, dosen memberikan tugas terhadap mahasiswa untuk membagi suatu kelompok kecil, kemudian dosen memberikan suatu pokok masalah yang memerlukan suatu solusi dalam permasalahan tersebut. Selanjutnya, pada metode pembelajaran PBL ini, para mahasiswa diharapkan dapat berdiskusi untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Dalam diskusi tersebut, dilakukan dengan kelompok masing-masing saling bertukar pendapat serta mencari informasi yang berkaitan dengan masalah. Hasil dari diskusi tersebut dapat ditampilkan melalui laporan atau bisa melalui presentasi kelompok dengan memaparkan hasil pemecahan dari suatu masalah yang disajikan. Nah, contohnya yaitu langkah-langkahnya seperti yang pertama, mahasiswa diberikan permasalahan oleh
dosen berdasarkan pengalaman siswa. Yang kedua yaitu mahasiswa melakukan diskusi dalam kelompok kecil. Diskusinya contoh dalam diskusi kelompok kecil itu yaitu yang pertama mengklarifikasi kasus atau masalah yang diberikan, yang kedua mendefinisikan masalah, yang ketiga saling bertukar pendapat berdasarkan pengalaman yang dimiliki, yang keempat yaitu menetapkan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, yang kelima yaitu menetapkan hal-hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang selanjutnya yaitu mahasiswa melakukan kajian secara independen berkaitan dengan masalah yang harus diselesaikan. Yang keempat, mahasiswa kembali pada kelompok PPL awal untuk melakukan tukar informasi. Kemudian pembelajaran teman sejawat dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa dibantu oleh dosen dalam melakukan evaluasi berkaitan dengan seluruh kegiatan pembelajaran menggunakan metode PBL. Seperti itu contoh penerapan metode pembelajaran problem-based learning dalam penerapan pembelajaran administrasi perkantoran yang saya sajikan. Ya, baik. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.